Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aril Maulana Hussein, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas UAS untuk mata kuliah studi hadis dengan tema menguraikan hadis masyhur, hadis sahih li ghairihi, hadis mu'allaq, hadis mudraj, dan hadis mauquf. Kenapa tema ini penting? Karena dalam memahami hadis kita tidak cukup hanya tahu isinya, tapi juga harus paham status sanadnya. Nah, jadi mari kita bahas satu persatu penjelasan hadis tadi. Oke, yang pertama kita masuk ke pembahasan hadis masyhur. Apa itu hadis masyhur? Ya, secara bahasa masyhur artinya terkenal atau tersebar luas. Secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad dari awal sampai akhir. Tapi masyhur ini belum mencapai tingkatnya mutawatir. Jadi perlu diingat, kalau mutawatir ya itu butuh puluhan rawi per tingkat untuk sampai pada derajat tersebut. Sedangkan masyhur itu cukup 3 rawi atau lebih ya per tingkatnya. Nah, contoh paling terkenal hadis masyhur itu hadis innamal a'malu binniyah ila akhir. Ya, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dan muncul di banyak kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan lainnya lewat jalur-jalur yang berbeda. Tapi penting, masyhur itu belum otomatis sahih. Jadi hadis masyhur itu bisa sahih, bisa hasan, atau bahkan dhaif. Jadi tergantung kualitas rawi dan sanadnya. Dan kita lanjut yang kedua, yaitu hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi. Sahih itu artinya benar atau otentik. Sedangkan li ghairihi artinya karena sebab lain ya, atau maksudnya karena ada jalur lain yang menguatkan. Jadi hadis ini pada dasarnya adalah dhaif, lemah jika dilihat dari satu jalur. Tapi ketika ada beberapa jalur lain yang saling menguatkan dan tidak ada cacat yang serius, maka hadis itu naik derajatnya menjadi hadis sahih. Contoh ilustrasinya tuh kayak misal ada hadis tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Satu jalurnya lemah karena ada rawi yang majhul, yang tidak diketahui. Tapi ternyata ada 4-5 jalur lain dari perawi yang berbeda juga, namun isinya sama. Dan jalur-jalur tadi itu hadisnya atau sahih dan atau hasan. Maka para ulama seperti Ibnu Hajar itu menyimpulkan hadis ini merupakan hadis sahih li ghairihi. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut yang ketiga, itu hadis mu'allaq. Selanjutnya mu'allaq. Kata mu'allaq itu berasal dari alaqa, artinya menggantung. Kenapa menggantung?
karena sanadnya terputus di awal. Jadi seolah-olah hadisnya tersebut itu menggantung tanpa dasar. Jadi misal kayak perawi itu melewatkan satu atau lebih rawi di bagian awal sana. Biasanya dari gurunya itu langsung ke Nabi Muhammad tanpa menyebut perantara. Contoh di kitab klasik itu seperti Imam Bukhari, beliau sering menulis di kitab sahihnya, qala Rasulullah hakada, Rasulullah bersabda demikian-demikian. Nah, tapi di beliau itu tidak menyebut siapa yang meriwayatkan kepadanya. Nah, itu adalah bentuk hadis mu'allaq. Lalu, apakah mu'allaq itu dikatakan lemah ya? Jadi jawabannya nggak selalu. Seperti Imam Bukhari ya. Beliau hanya menggunakan mu'allaq untuk hadis-hadis yang beliau yakini sahih. Dan biasanya sanad lengkapnya ada di tempat lain dalam kitabnya. Jadi mu'allaq dalam Sahih Bukhari seringkali tetap sahih asal bisa ditakhrij. Namun jika di luar konteks Bukhari atau Muslim, ya mu'allaq itu umumnya dhaif karena tidak ada asal usul yang jelas. Jadi seperti itu hadis mu'allaq. Kemudian masuk ke hadis mudraj. Ya. Hadis mudraj. Mudraj itu ya, gampangannya itu artinya disisipkan. Ya. Disisipkan atau bisa dimasukkan juga. Ini adalah hadis mudraj ya. Itu adalah hadis yang matanya ya, isi hadisnya itu mengandung tambahan dari perawi yang kemudian disambungkan seolah-olah itu bagian dari matan tersebut atau hadis tersebut. Ya. Dalam mudraj itu ada dua jenis, ada dua pembagian, idraj dalam matan dan idraj dalam sanad. Ya, cuma beda tempat aja. Kalau yang idraj dalam matan, ya, perawi menambahkan penjelasan komentar atau kesimpulannya lalu disambungkan ke hadis. Sedangkan kalau idraj dalam sanad, perawi menambahkan nama rawi yang sebenarnya tidak ada. Jadi seperti ketambahan gitu. Itu hadis mudraj. Contoh sederhananya hadis dari Nabi Muhammad ya, sholatlah kalian sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Nah, tapi dalam satu riwayat lain tertulis, sholatlah kalian sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Kemudian ada tambahan, karena dua waktu itu adalah waktu ketika neraka dinyalakan. Nah, kalimat terakhir ya, karena ada dua waktu dan seterusnya itu bukan sabda Nabi Muhammad, melainkan tambahan dari seorang tabi'in. Nah, bahayanya mudraj ya, bahayanya itu kalau kita nggak teliti, kita tuh bisa menisbahkan perkataan selain Nabi kepada Nabi Muhammad. Nah, itu termasuk pemalsuan hadis yang secara tidak sengaja. Jadi apa solusinya ya? Solusinya ya kita harus perlu membandingkan ya, dari banyak jalur. Jika hanya satu jalur ya, yang punya tambahan ya, itu bisa jadi hadis mudraj. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kita bahas hadis mauquf ya, hadis mauquf. Mauquf itu artinya kan diberhentikan ya, yang dihentikan. Jadi maksudnya periwayatannya itu berhenti pada sahabat, bukan sampai Nabi. Jadi ini bisa jadi bukan sabda Nabi, melainkan perkataan sahabatnya. Kalau sahabat atau bahkan pekerjaan sahabat, perbuatan, atau juga
persetujuan sahabat terhadap suatu perbuatan takrir. Nah, status hukum hadis mauquf ya, itu bukan hujjah dalam akidah atau ibadah ya. Tapi bisa dijadikan hujjah itu dalam furu'al fikih, hukum cabang, apalagi jika disepakati oleh para sahabat. Jadi waspada, jangan keliru mengira hadis mauquf sebagai hadis Nabi ya. Jadi kita harus cek sanad sampai akhir. Kalau berhenti di sahabat berarti itu merupakan hadis mauquf ya. Jadi mari kita simpulkan ya, satu persatu, mulai dari masyhur ya. Kalau masyhur itu banyak jalur tapi belum mutawatir, sedangkan mutawatir itu harus lebih banyak ya perawinya. Kemudian sahih li ghairihi, lemah sendiri tapi kuat karena jalur lain. Kemudian mu'allaq, sanadnya terputus di awal ya, atau menggantung. Mudraj, ada sisipan dari perawi, ada kata yang dimasukkan. Kemudian mauquf, berhenti di sahabat bukan di Nabi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.